Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Healthy Mami semuanya. Senang sekali saya Dr. Jehan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi bisa hadir di sini. Ini sebetulnya suatu program perdana juga dari Rumah Sakit UII. Jadi ada channel podcast, namanya itu Aku Punya Anak Terus Gimana gitu. Nah, ini akan bermanfaat banget untuk semua ibu-ibu, ibu baru, ibu lama, ibu muda untuk memantau kesehatan anak dan tumbuh kembang anak gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngomongin tentang ASI macet, jangan panik. Nah, pastinya mami-mami semua juga pernah atau mungkin pernah dengar cerita juga ya, namanya keluhan ASI macet atau ASInya berkurang atau ASInya sedikit waktu menyusui anak-anaknya. Terus acara ini juga sebetulnya salah satu aktivitas kami dalam rangka memperingati Pekan ASI Sedunia dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Dan sudah hadir sama kita nih dokter cantik, dokter anak cantik, Dokter Restu, spesialis anak ya, ada di sebelah saya. Menyapa dulu mungkin dok. Ya, selamat siang healthy parents semuanya, semoga selalu diberi kesehatan ya. Ya. Oke, jadi Dokter Restu adalah salah satu dokter spesialis anak di Rumah Sakit UII yang berpraktek di hari apa dok? Di hari Senin sampai Sabtu kecuali Kamis sore di jam 3 sampai jam 7. Oke, jadi kalau mungkin nanti pada sesi selanjutnya ingin konsultasi lebih lanjut dengan beliau bisa di Rumah Sakit UI ya. Kemudian untuk di segmen awal ini, Dokter Restu akan memberikan paparan sedikit ya, cerita sedikit sebagai pembukaan. Nanti di chat room kita, kalau misalnya healthy mami atau healthy parent mau mengajukan pertanyaan, bisa tinggal chat aja di chat roomnya. Nanti kita akan bahas setelah paparan dari Dokter Restu. Sekarang silakan dok kalau ininya paparan dulu. Terima kasih Dokter Jehan. Ya, healthy parents, kali ini tema yang kita angkat adalah tentang problem yang sering dihadapi oleh ibu saat setelah melahirkan, yaitu ASI macet. Nah, apa aja yang perlu kita perhatikan ataupun kita persiapkan apabila ada kondisi ASI macet? Nah, dari pemberian ASI sendiri harus kita sama-sama ketahui bahwa ASI adalah tetap nutrisi yang terbaik bagi bayi yang baru lahir ya, healthy parents. Karena dari banyak penelitian itu akan menurunkan kematian atau angka sakit pada bayi dan anak. Dan juga itu juga merupakan bisa, kalau healthy parents kalian ingin KB alamiah itu juga bisa. Nah, sedangkan walaupun ASI itu sangat penting, tapi dari data cakupan pemberian ASI masih sangat rendah. Dalam data di Indonesia itu ASI eksklusif hanya sekitar di bawah 50%, jauh dari target yaitu targetnya 80%. Nah, kenapa cakupan pemberian ASI ini bisa sangat rendah seperti itu? Karena banyak adanya keluhan kegagalan menyusui, biasanya problemnya adalah karena kurangnya produksi ASI. Nah, kurangnya produksi ASI ini bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Pastinya bisa karena teknik menyusuinya yang mungkin belum benar, atau misalnya ada faktor dari ibu. Nah, itu kalau pada kondisi-kondisi tertentu bisa diberikan seperti pemberian obatan yang untuk menambah ASI, menambah produksi ASI, walaupun itu tidak wajib diberikan. Nah, perlu kita ketahui healthy parents bahwa sebetulnya pada neonatus atau bayi baru lahir usia 0 sampai 3 hari itu kapasitas lambungnya hanya sekitar 7 sampai 38 mili, dimana itu sedikit sekali. Dan pada awal-awal bayi baru lahir itu mereka masih punya cadangan cairan di dalam tubuh. Jadi ibu tidak perlu khawatir kalau misalnya di usia 0 hari, 1 hari, misalnya saat pulang, lahir spontan, lahir normal, tetapi ASInya belum terlalu lancar atau hanya peruntus-peruntus, bahkan belum keluar sama sekali, itu tidak apa-apa, karena bisa dilihat sendiri bahwa kapasitas lambung bayi hanya sedikit sekali, sekitar 7 mili itu kan
sedikit sekali ya ibu ya. Jadi kita harus memberikan, sebagai dokter anak pun sebelum melahirkan kita harus juga memberi informasi kepada ibu hamil bahwa pada kondisi ASI tidak cukup itu kondisi yang seperti apa. Kalau awal-awal masih belum lancar ASINya itu merupakan hal yang wajar. Nah, kadang kan kita mungkin dari nenek atau kakek atau keluarga sering kasihan anaknya lapar, kayaknya rewel sekali, nangis seperti itu, sehingga langsung diberikan susu formula misalnya. Nah, padahal bisa dilihat sendiri healthy parents bahwa ASI eksklusif hari pertama itu biasanya sekitar 15-30 mili. Tapi kalau kita langsung berikan susu formula itu bisa diberikan sekitar 60 mili tiap 2-3 jam. Nah, itu kan tidak sesuai dengan kapasitas lambung pada bayi. Malah bisa menimbulkan masalah pencernaan pada bayi baru lahir. Nah, untuk komposisi ASI itu bervariasi tergantung usia bayi. Biasanya saat lahir itu yang namanya kolostrum, biasanya berwarnanya kuning, kemudian transisi dan baru ASI matur setelah usia 15 hari. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan komposisi ASI, yaitu ASI awal atau fore milk dan juga ASI akhir atau hind milk. Ini mungkin sering healthy parents dengar. Kalau ASI yang awal-awal saat ibu menyusui itu biasanya warnanya bening dan itu banyak mengandung laktosa dan protein. Nah, sedangkan yang di akhir-akhir saat payudara hampir kosong itu warnanya biasanya lebih pekat. Jadi putih lebih pekat, hampir kekuningan. Nah, itu yang mengandung banyak lemak. Nah, di mana kita tahu bahwa lemak itu adalah sumber tenaga dan untuk pembentukan otak. Jadi, kedua komponen ASI ini harus seimbang ya, baik itu fore milk atau hind milk. Nah, untuk hormon yang berperan pada produksi ASI adalah hormon yang dinamakan prolaktin dan oksitosin. Dua-duanya ini sangat berpengaruh dari bayi yang menyusu langsung ke ibu. Jadi prolaktin itu dalam aliran darah akan membuat ibu lebih rileks dan biasanya kadarnya akan tinggi saat-saat 2 jam setelah kelahiran. Untuk itu pentingnya dilakukan inisiasi menyusui dini dan juga paling tinggi kadarnya pada malam hari. Nah, ini yang dinamakan hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu akan menyebabkan kontraksi di bagian produksi ASI sehingga ASI akan mengalir. Nah, bagaimana sebetulnya cara untuk meningkatkan produksi ASI? Kita harus lakukan yang pertama sering-sering skin to skin kontak, bisa dibantu dengan pijat payudara, teknik relaksasi, memperbaiki kondisi posisi dan perlekatan menyusui. Nah, kemudian bisa kita harus tahu apa yang kita perlu konsumsi, suplemen atau tidak. Jangan-jangan yang kita konsumsi sebetulnya malah dapat menghentikan produksi ASI. Kemudian kita harus sering-sering mengeluarkan ASI atau mendrainase kedua payudara dalam waktu yang sama. Jadi misalnya bisa sambil menyusui, yang sebelah kanan, yang kiri bisa ibu lakukan pumping atau diperah. Nah, sebetulnya banyak pertanyaan, kayaknya bayi saya itu belum terlalu lancar, belum terlalu kenyang atau belum masih lapar terus gitu. Nah, bagaimana sebetulnya kita mengetahui bayi kita mendapatkan cukup ASI atau tidak? Yaitu kita bisa lihat pipisnya atau BAK-nya itu 6-8 kali dalam 24 jam. Pipisnya berwarna kuning, urinnya dan tidak berbau. Kemudian anaknya aktif, meneteknya juga kuat. Dan gerakannya aktif, tonus ototnya itu dia gerak-gerak dengan baik, kemudian warnanya kemerahan ya. Lalu yang paling objektif yaitu berat badan, pertumbuhannya, baik itu tadi berat badan, panjang badan dan lingkar kepalanya bertambah dengan baik. Nah, ini yang menjadi topik bahasan kali ini, bahwa kalau misalnya ASINya macet atau saluran ASI tersumbat lalu bagaimana? Sebetulnya kelenjar ASI air susu manusia itu punya banyak, yaitu ada 15-20. Nah, apabila satu atau beberapa saluran ini tersumbat, kita bisa cari tahu, jangan-jangan ada misalnya kita sebagai ibu menekan payudara saat menyusui, itu juga bisa menghambat, atau posisinya mungkin belum tepat sehingga saluran ASI sebagian tidak mengalirkan ASI, atau tekanan dari yang pakaian dalam yang kita pakai juga terlalu ketat juga bisa. Nah, untuk pencegahannya bagaimana healthy parents? Jadi pencegahannya kita bisa lakukan posisi menyusui yang benar, kemudian posisi menyusui bisa diubah-ubah agar semua saluran ASI dapat terkosongkan, dan juga memakai pakaian dalam yang menunjang dan jangan terlalu ketat. Nah, jadi bagaimana kita
menata laksana atau solusinya dari kondisi seperti ini. Kita harus lebih sering menyusui dari payudara yang tersumbat salurannya, misalnya yang kanan tidak terlalu deras, jadi kita harus malah lebih sering menyusui yang di sebelah kanan. Kemudian bisa dilakukan massage atau pijat, ibu istirahat yang cukup. Nah, sebetulnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ada langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk menunjang keberhasilan dari menyusui, yaitu kita harus lakukan edukasi pada ibu yang sedang hamil, inisiasi menyusui dini, rawat gabung, tidak memberikan minuman dan makanan selain ASI, pemberian ASI semau bayi, dan tidak menggunakan DOT atau empeng ya, karena dapat menimbulkan bayi bingung puting. Nah, ini beberapa jenis posisi menyusui, mungkin healthy parents sudah ketahui. Yang paling favorit mungkin yang cradle hold atau cross cradle hold kalau ibu-ibu yang setelah melahirkan dengan operasi bisa dengan posisi berbaring. Nah, ini adalah posisi menyusui yang tepat, yaitu posisi muka bayi menghadap ke payudara atau chin to breast. Kemudian perut atau dada bayi itu menempel di dada ibu. Jadi harus perutnya bayi menempel ke ibu. Jangan khawatir nanti adik jadi kesulitan bernafas karena dia pasti akan mencari-cari udara kalau misalnya memang dia merasa tersumbat. Nah, seluruh badan bayi itu harus menghadap ke ibu ya. Jadi seperti 90 derajat seperti itu, membentuk garis lurus. Nah, ini adalah perlekatan yang benar. Jadi perlekatan yang benar itu adalah areola atau bagian coklatan di sekitar puting itu masuk ke mulut bayi semuanya. Nah, ini adalah cara-cara untuk melakukan perlekatan ya. Jadi bisa kita bantu dengan menggunakan tangan yang satunya untuk mengarahkan payudara ke mulut bayi. Nah, ini kita harus lihat bagaimana apakah memang suplai ASI itu betul cukup atau tidak dengan nantinya evaluasi healthy parents ke dokter anak yang terdekat. Nah, ini untuk problem payudara yang lain selain macet tadi, biasanya problem yang lain adalah payudaranya bengkak. Jadi bisa dilakukan apabila payudara bengkak itu diberikan tetap disusui dengan serik, kemudian diperah, bisa diberikan kompres hangat, atau apabila sudah tidak nyeri lagi bisa diberikan kompres dingin. Nah, terima kasih, begitu paparan dari saya, Dr. Jehan. Oke. Ininya view-nya mungkin ya. View. Kembali ke kembali. ini lagi. Kembali ke awal lagi. Iya, oke, sudah. Nah, tadi untuk healthy mamis atau healthy parent sudah jelas banget ya dari Dokter Restu tentang ASI tadi, mulai dari ASI itu apa, manfaatnya, sampai cara menyusui yang benar, sampai tadi apa, cara mengetahui bayi kita sudah cukup atau belum, minumnya sudah kenyang atau belum, juga sudah dipaparkan. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan, boleh dituliskan di chat room kita di rumah sakit .uii. Silahkan menuliskan pertanyaan, nanti akan kami bahas langsung di sini. Nah, ini Dokter Restu sudah ada nih satu pertanyaan dari ibu, akunnya sih namanya Laila Wis 1, yang menanyakan, jadi kalau menyusui anaknya, menyusui dede itu bisanya sebentar-sebentar. Karena kalau kelamaan, dedek menjadi kekenyangan dan akhirnya gumoh. Yang ditanyakan apakah ini wajar, kemudian berbahaya atau tidak, seperti itu. Ya, oke, terima kasih kepada Ibu atas pertanyaannya. Nah, untuk problem menyusui yang sebentar-sebentar atau bisa dikatakan apakah itu menyusui yang terputus-putus, nah itu sebetulnya perlu dievaluasi atau diperiksa apakah itu memang kondisi yang ada juga yang memang seperti itu, karena aliran ASInya deras sekali, jadi membuat kalau misalnya terlalu banyak itu jadi seperti gelagapan seperti itu, jadi meningkatkan resiko gumoh. Tetapi perlu diingat bahwa mungkin ada kondisi-kondisi lain juga yang dapat mempengaruhi, apakah itu dari kondisi di organ dalamnya ataupun dari kondisi anatomis dari mulutnya. Jadi untuk memastikannya memang sebaiknya mungkin bisa dikontrolkan saat imunisasi agar diperiksa oleh dokter anaknya. Jadi dipastikan bahwa tidak ada masalah di bagian organ ataupun dari anatomi mulutnya. Kalau itu memang semuanya aman, sudah diperiksa, berarti nanti mungkin solusinya ibu bisa kalau alirannya memang sangat kencang, ibu bisa pompa terlebih dahulu atau pumping sebelum menyusui. Jadi
ibu pumping dulu mungkin sekitar 5-10 menit, jangan sampai kosong, jadi mungkin setengah kosong gitu. Kemudian baru ibu menyusui. Nah, nanti ASI perah yang dari ibu pumping tadi, ibu bisa berikan ke anak dengan pemberian bisa dengan sendok atau dengan pipet atau dengan cangkir yang sedikit-sedikit itu kalau bayinya sudah agak besar. Seperti itu. Oke, tadi Ibu Laila Wis ya. Mungkin sudah jelas ya tadi penjelasan dari Dokter Restu. Nah, kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari M Taufik. Untuk biaya rapid sama swab test, nanti mungkin akan kita ini kan ya dari customer care kita. Kemudian kita lanjut dulu ya, karena ini lagi sesinya untuk bertanya tentang soal ASI. Dari Ibu Anita Purnamasari. Assalamualaikum dok, anak saya susah menyusui karena lidahnya tangtai. Jadi ini memang suatu kondisi yang cukup sering ya dok ya. Mungkin ada jawaban mungkin dok. Oke, Ibu, ya ini tadi yang saya sampaikan kondisi anatomis di mulutnya ya. Mungkin ada kondisi tertentu seperti tongue tie atau lip tie seperti itu. Nah, sebetulnya pada prinsipnya kalau dari panduan terbaru, baik itu tongue tie atau lip tie, apabila dia tidak mengganggu proses menyusui sehingga nantinya akan berefek ke pertumbuhan anak, itu tidak ada tindakan. Tetapi apabila sampai mengganggu proses penyusui sehingga nantinya dikhawatirkan akan mengganggu pertumbuhan anak, berarti itu sudah saatnya untuk diperiksakan dan dilakukan tindakan. Tindakannya ya berarti repair atau proses penyembuhan dari tongue tie tersebut. Biasanya nanti bisa ke dokter bedah anak ataupun ke dokter yang sudah ada lisensi atau pengalaman untuk melakukan tindakan. Ya. Oke, begitu ya Bu Anita. Kemudian selanjutnya lagi nih ada juga nih lumayan besar antusiasmenya. Jadi dari Ibu Adinda Banun, saya asumsikan ya ini ibu-ibu. Walaupun saya nggak tahu, mungkin aja yang chatting sebenarnya bisa juga bapak-bapaknya ya. Jadi menanyakan tadi cara membersihkan saluran ASI yang tersumbat. Cara membersihkannya atau mungkin melancarkan ya saluran ASI yang tersumbat katanya gitu. Ya, untuk melancarkan saluran ASI yang tersumbat itu bisa Ibu bantu. Itu kan biasanya kalau sudah tersumbat itu kadang ada proses seperti lebih besar atau bengkak. Bisa Ibu bantu dengan, kalau tidak ada nyeri, Ibu kompres aja dengan air hangat. Kemudian dilakukan massage pada payudara, diurut seperti diurut itu Bu, dari bagian luar ke bagian dalam. Itu juga bisa membantu untuk melancarkan saluran-saluran ASI yang tersumbat. Di samping tetap memberikan ASI semau bayi ya, prinsipnya itu kan ASI kan semau bayi atau ad libitum. Jadi kita berikan minimal biasanya 2 jam sekali, tetap disusuin walaupun memang tersumbat atau sama sekali nggak keluar gitu, tidak apa-apa, tetap dilakukan seperti itu. Dan juga memberikan kompres air hangat tadi. Iya. Oke. Jadi begitu ya Bu ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi sempat disinggung soal formil, hin milk. Nah, ini ada pertanyaan tentang cara mengoptimalkan hin milk. Bagaimana dok katanya? Ya Bu, itu juga sering pertanyaannya bagaimana caranya untuk meningkatkan hin milk gitu. Karena kan kalau bisa dibilang hin milk itu adalah yang banyak lemaknya sehingga bayi bisa bertambah lebih berat, gemuk, dan juga untuk perkembangan otak. Tapi perlu diingat bahwa dua-duanya harus seimbang sebetulnya. Maksudnya dari formilk dan hin milk itu dua-duanya harus seimbang. Jadi tidak ada yang lebih superior ya ibu-ibu. Jadi karena formilk juga bagus karena ada laktosa dan ada protein juga yang untuk pertumbuhan anak. Nah, untuk mengoptimalkannya, kalau misalnya ibu memang mau meningkatkan berat badannya anak atau misalnya ada problem dengan berat badannya, bisa dibantu setelah menyusui. Kemudian mungkin anak sudah tidur itu dok, sebelum payudara ibu betul-betul terasa kosong gitu. Jadi anak udah tidur duluan. Nah, itu ibu bisa latih dengan tetap dipompa payudara. Misalnya payudara kanannya tetap dipompa, karena berarti kalau ibu belum terasa kosong payudaranya, kemungkinan hin milknya masih ada. Jadi harus ibu pompa sehingga memastikan hin milknya itu dapat. Nanti kalau betul dapat berarti warnanya lebih pekat ya, putih kekuningan, lebih kental. Nah, itu nanti hin milk yang ibu dapat tadi diberikan ke adik. Jadi setelah menyusui kemudian kita berikan
ASI perahnya tadi yang isinya whole milk disendokin atau dengan pipet kepada adik. Itu mengoptimalkan untuk memastikan mendapatkan whole milk, karena kadang paling sering itu kalau menyusui kadang kan anak gak sampai payudaranya ibu kosong ya dok. Jadi hanya misalnya sudah yang kanan sudah sampai kosong, terus kemudian masih haus yang kiri tidak sampai kosong. Nah itu yang sering membuat jadi masalah. Jadi whole milknya yang payudara kiri itu belum dapat karena anak sudah cenderung udah tidur ngantuk karena sudah kekenyangan ya. Jadi pastikan kita sering mengosongkan payudara sehingga whole milk itu akan tetap anak bisa dapatkan terproduksi terus, ya. Iya. Oke. Tadi begitu ya Bu ya, cara mengoptimalkan whole milk. Memang whole milk ini sering banget dicari-cari sama ibu-ibu menyusui, karena ya itu tadi, karena membuat anak merasa lebih kenyang ya dok ya. Betul, lebih kenyang. Oke, kemudian ke pertanyaan selanjutnya dari Septian. Dok, payudara saya sering sakit, tetapi dipompa tidak mau keluar, padahal sudah pumping sekitar 2 jam sekali. Oke, ya kalau ada kondisi nyeri pada payudara, walaupun sudah dipumping, kemudian tetap tidak keluar ASI-nya seperti itu, mungkin ibu bisa memang sebetulnya periksa langsung ya, untuk konsultasi langsung, sehingga bisa kita nilai apakah ada kondisi pembekakan pada payudara seperti mastitis atau kondisi infeksi itu. Jadi kita bisa nilai apakah kita butuh obat-obatan tertentu untuk membantu supaya payudaranya tidak terasa nyeri. Karena kalau misalnya ibu merasa nyeri atau kesakitan, nanti kembali lagi ke hormon-hormon yang mempengaruhi produksi ASI tadi, di mana hormon prolaktin itu kan akan muncul kalau ibu merasa rileks atau nyaman. Sedangkan kalau ibu kesakitan saat proses menyusui kan otomatis dia tidak berfungsi secara maksimal. Jadi saran saya sebaiknya ibu bisa periksakan mungkin ke dokter kandungan atau dokter anak ya, mungkin sekalian periksa anaknya itu juga bisa. Jadi bisa kita evaluasi bersama-sama apakah membutuhkan obat tertentu atau membutuhkan bantuan untuk massage atau pijat payudara juga dok. Mungkin dari saya akan menambahkan sedikit dokter Restu ya. Jadi untuk kasus seperti ini payudaranya bengkak, kemudian disertai rasa nyeri, di bagian kami di rehabilitasi medik juga ada layanan breast care. Jadi tentunya nanti akan dilihat juga oleh dokter, atau mungkin dari dokter anak juga melihat, atau dari dokter lain, apakah ini merupakan suatu infeksi atau bukan. Tentunya kalau memang ini merupakan suatu infeksi, maka infeksinya akan ditata laksana terlebih dahulu. Namun kalau infeksinya sudah selesai, maka kita bisa juga dibantu dengan layanan breast care. Breast care di sini termasuk tadi pijat payudara, kemudian dikompres. Kemudian kalau memang membutuhkan alat-alat modalitas khusus, kami juga ada untuk membantu mengeluarkan tadi mengeluarkan dan mengosongkan payudara tadi. Jadi kami ada juga alatnya. Jadi misalnya kalau healthy mommy atau healthy parents berminat atau juga mengalami keluhan yang sama, juga bisa di rehabilitasi medik seperti itu. Kemudian selanjutnya nih, ini lanjutan dari Ibu Adinda Bahnun tadi. Jadi anak saya itu usianya 4 bulan, berat badannya 8,8. Sebenarnya berapa mili sewajarnya pemberian sehari? Ini anaknya usia 4 bulan dok. Oh iya, oke. Untuk pemberian ASI pada usia 4 bulan dengan berat 8,an ya dok ya? 8,8 ya. 8,8 itu sekitar kalau di total dalam 24 jam sekitar 1 liter bu sehari. Jadi 1 liter sehari ya dokter Restu ya. Jadi mungkin kalau dihitung total tiap itu 2 jam tiap 2 jam berarti sekitar 100 mili ya. 100 kira-kira 90 ya? Sampai 100 mili. Antara 90 sampai 100 mili. Tiap 2 jam. Tiap 2 jam ya. Itu minimal ya Bu. Kalau misalnya anak ibu bisa lebih dari itu ya berarti lebih bagus. Lebih baik. Alhamdulillah iya. Jadi targetnya kurang lebih 90 sampai 100 mili minimalnya tiap 2 jam sekali. Oke, mungkin saya selingin pertanyaan sedikit dok, karena ada yang tergelitik buat saya. Bener nggak sih kalau bayi laki-laki
menyusunya itu lebih banyak daripada bayi perempuan, karena banyak banget yang ngomong seperti itu. Gimana dok? Itu sebetulnya belum terbukti sih, sepengetahuan saya belum terbukti penelitiannya apakah memang betul-betul seperti itu. Cuman memang dari beberapa pengalaman itu ada yang bilang seperti itu, tapi sebetulnya sama saja untuk kemampuan menyusuinya. Sama saja ya. Iya, karena itu juga dipengaruhi oleh berat badan kan, sebetulnya kebutuhan cairan kan dipengaruhi berat badan, aktivitas, ya gender juga mempengaruhi, tapi biasanya dia lebih berpengaruh saat nanti lebih besar ya dok, biasanya di atas 1 tahun gitu kan, mungkin aktivitasnya juga sudah lebih banyak gitu. Jadi gitu ya, mungkin ada yang bertanya-tanya juga karena ini lumayan sering ditanyain. Terus selanjutnya supaya kita supaya kita lebih banyak membahas pertanyaan dari para healthy mamis. Dok, anak saya kalau saya susuin sekarang kok muntah. Muntah. Kayak mau muntah. Mual. Cuman nggak sampai muntah, mau nyusu cuman mual mungkin ya. Umur anak saya sekitar 2,5 bulan. Jadi setiap disusuin sering mual, jadi seperti mau muntah gitu. Ya. Iya. Jadi untuk healthy parents, apabila ada kondisi seperti bayinya kok mau atau mau muntah setelah menyusui, mungkin bisa ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Bisa di recall atau diingat-ingat apakah mengkonsumsi makanan minuman yang beda dari biasanya, karena pada beberapa penelitian apa yang ibu konsumsi itu juga bisa berpengaruh terhadap rasa dari ASI. Jadi misalnya memang pedas gitu atau mungkin asam, itu juga bisa berpengaruh, rasanya jadi sedikit lebih berbeda, jadi mungkin anak merasa ini kok nggak seperti biasa, itu juga bisa. Atau mungkin bisa juga penyebabnya memang ada kondisi gastroesophageal reflux ya dok, atau balik kan dari jadi karena ada katupnya yang belum tertutup dengan sempurna, sehingga apa yang masuk itu bisa kayak mau dikeluarkan gitu. Ada yang sampai keluar, ada yang hanya sampai di kerongkongan lalu kembali lagi ke lambung, seperti itu. Kalau memang itu sangat mengganggu dan memengaruhi pertumbuhan anak atau kenaikan berat badannya setiap bulan, ada baiknya healthy parents bisa memeriksakan dan juga memastikan kondisinya, apakah itu memang kondisi yang masih fisiologis atau normal kan. Pada beberapa kondisi gastroesophageal reflux itu memang kondisi yang normal sebetulnya selama tidak mempengaruhi pertumbuhan. Jadi bisa dipastikan ke dokter anak terdekat untuk melihat kondisi bayi. Jadi sekali lagi ibu siapa nggak terkulit? Ibu Dehi Wijayanti ya. Tadi lebih baik kalau memang ini sudah sangat mengganggu, maka segera periksakan anak ibu ke dokter anak supaya dilihat lebih lanjut apakah ini suatu penyakit atau ada sesuatu atau tidak. Kemudian lanjut lagi dok. Ibu Aprilia, dok, payudara saya lembek tapi sudah tidak pernah keras seperti awal menyusu. Jadi memang pada awal-awal itu biasanya suka agak kerasa penuh ya, sangat penuh seperti itu. Bayinya sekarang usia 40 hari, tapi setelah dia menyusu, dia tidur. Jadi payudara saya sudah bisa penuh seperti awal menyusu. Jadi payudara saya sudah tidak bisa penuh seperti awal menyusu. Gitu dok. Ya Bu, untuk kondisi itu memang biasanya sering terjadi juga ya dok. Jadi kalau misalnya awal-awal lancar nih ASINya, mungkin di atas 1 bulan sudah mulai kadang sudah tidak sederas di awal-awal, itu juga bisa. Nah, perlu ibu evaluasi kembali kondisi yang seperti itu, apakah ada penyebabnya. Mungkin ibu bisa karena kurang istirahat, kondisinya sedang tidak prima atau tidak fit, kemudian bisa juga konsumsi makanan minumannya yang kurang, cenderung menurun. Jadi bisa diperbanyak konsumsi makanan seperti ini ya, yang mengandung protein ya, protein kacang-kacangan, ataupun minuman juga harus banyak, sekitar 2-3 liter ya Bu minimal sehari untuk memenuhi produksi ASI tersebut. Nah, atau mungkin ada kondisi lain, mungkin ibu proses menyusui atau pengosongan payudaranya tidak serutin saat awal. Biasanya waktu awal kan terus nempel ke ibu, nyusu terus, dikit-dikit nyusu, terus mungkin nanti setelah 1 bulan ibu mungkin ada yang working mother bekerja, jadi tidak sering lagi untuk menyusuinya. Padahal prinsipnya ASI adalah
menyusui semau bayi. Jadi bisa ibu lakukan sering-sering mengosongkan payudara. Prinsipnya sering-sering mengosongkan payudara di pompa ataupun menyusui. Nah, kalau tadi kan kata ibu menyusui, setelah menyusui kan terus kemudian tidur ya dok. Nah, itu juga salah satu sebetulnya tanda kenyang bayi. Tapi untuk objektifnya memang harus dilihat tadi penambahan berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala setiap bulannya untuk memastikan bahwa produksi ASI ibu memang masih cukup atau masih bisa untuk menaikkan berat badan dan tinggi badan adik. Jadi tetap dievaluasi setiap bulan untuk kenaikan berat badan dan tinggi badannya juga. Sambil tadi ibu melakukan usaha-usaha untuk memperbanyak produksi ASI. Kalau memang masih belum bisa atau masih terasa lembek atau berat badannya tidak naik, nah itu berarti sudah tanda-tanda harus diperiksakan ke dokter anak ya. Oke. Jadi gitu ya Bu ya. Yang pertama adalah sebagai pemberi ASI itu memang harus juga memperhatikan keadaan keadaan dirinya, keadaan tubuhnya betul, juga. betul. Jadi kadang kita gini terlalu memperhatikan tentang anak. Anak saya takut ASInya kurang, takut berat badannya turun, takut apa segala macam. Tapi kita lupa bahwa kita sebagai pemberi ASI, penyedia ASI atau pabrik ASI justru ya, kita juga harus memperhatikan bagaimana diri kita untuk bisa menghasilkan satu ASI yang berkualitas. Tadi betul dan setuju banget apa kata Dokter Restu bahwa makan, kemudian tadi ya gizi untuk makan, kemudian kebutuhan cairan tuh sangat-sangat penting, sangat-sangat berpengaruh gitu untuk produksi ASI. Maka itu dulu yang diperhatikan, bagaimana ibunya untuk memberikan dalam tanda kutip ya ini suatu pabrik ASI yang baik dan berkualitas buat anak. Iya. Oh ya, dan juga kita harus menjaga mood atau kondisi psikis. Ya, itu paling penting psikis tuh. Ya, dan juga butuh dukungan keluarga ya healthy parents. Jadi biasanya jangan berjuang sendiri. Kadang kan kita yang masih kekeh mau kasih ASI pokoknya gimana caranya, tapi mungkin yang keluarga. Kakek, nenek semuanya kasihan ini lapar tanpa ini, nanti ASImu sedikit dan lain-lain. Nah, jadi memang butuh dukungan keluarga dan itu perlu dilakukan sedari awal. Jadi saat hamil mungkin trimester akhir itu sudah seperti rembugan gitu dengan keluarga. Kalau ini saya mau niatnya ASI eksklusif dengan ini, nanti minta dukungannya supaya nantinya dalam proses pemberian ASI eksklusif itu juga dukungan itu sangat penting, emosi psikososial itu sangat penting. Terutama juga dari suami ya. Iya, dari suami itu juga sangat penting untuk memberikan satu ASI eksklusif untuk anak. Nanti kita akan bahas lagi, tapi kita ke pertanyaan selanjutnya dulu. Tadi sudah ya yang ini sudah belum? Yang ASI encer? Belum ya. Jadi mungkin mirip sih dengan yang tadi sebelumnya, yang cara memproduksi hind milk ya. Sebetulnya tadi juga sudah cukup terjawab. Jadi kata Ibu Darli Susanti, dok, ASI saya kok tidak bisa kental ya, lebih banyak yang encer. Gimana cara agar ASI melimpah dan kental? Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung, atau mau di-refresh sedikit aja mungkin, dok? Ya, mungkin yang Ibu katakan ASI yang encer mungkin itu ada yang dinamakan form milk ya, jadi ASI yang awal. Nah, untuk yang ASI yang kental itu yang hind milk yang di akhir. Nah, untuk cara memproduksinya supaya banyak itu tadi bisa Ibu sering-sering untuk dikosongkan. Jadi tidak misalnya menyusui belum belum kosong, ya dibantu dengan dikosongkan di pompa. Serta tadi yang penting makan minum yang banyak, yang bergizi, kemudian juga kondisi emosi psikis juga yang baik. Itu juga akan membuat ASI itu berlimpah, baik itu mau ASI yang encer ataupun ASI yang kental ya, karena dua-duanya itu sama-sama penting untuk diberikan kepada bayi. Oke, gitu ya Bu ya. Saya juga mau tanya juga nih Dokter Restu, apakah memang dalam satu pemberian ASI pasti akan ada yang namanya form milk dan hind milk gitu? Maksud saya pasti apakah ada dalam satu periode ASI itu pasti akan ada, atau ada yang enggak, ada yang ada gitu? Pasti ada sih dok. Pasti ada ya, hanya tinggal perbandingannya. Porsinya. Iya. Jadi sebenarnya itu yang harus diperhatikan tadi ya. Kemudian kita lanjut kepada Ibu Devi Nov. Dok, apakah payudara yang sudah dipompa habis, jika langsung disusukan ke bayi masih dapat menghasilkan ASI secara optimal? Gitu. Oke, kalau misalnya Ibu setelah dipompa, misalnya baru aja dipompa, terus kemudian adik nangis, rewel gitu, itu sebaiknya bisa Ibu kasihkan, kalau Ibu
udah pompa kan berarti ada ASI perah ya dok. Iya. Nah itu bisa ibu kasihkan ASI perahnya terlebih dahulu karena payudara juga butuh waktu untuk Waktu mengisi, ya, mengisi lagi Bu. Untuk refillnya butuh waktu. pabriknya butuh Iya. waktu untuk refill. Jadi diberikan aja, kan ibu sudah mengosongkan payudara, sudah memompa. Nah ASI perahnya yang mungkin ibu simpan di kulkas atau di freezer bisa ibu berikan kepada bayi sambil ini apa, ada waktu untuk mengisi. Karena kalau misalnya baru saja selesai dikosongkan kemudian anak rewel dan kita menyusui dengan payudara yang tadi ya itu kan sama saja pabriknya belum diisi, Belum jadi diisi ya, belum dicas iya, ulang. belum dicas, baterainya belum dicas, jadi Iya. lebih baik ibu berikan yang ASI perah, kemudian mungkin sekitar 15-20 menit itu kalau ibu sudah merasa agak kenceng ini udah nggak selembek tadi setelah dikosongkan, nah itu boleh ibu lanjutkan untuk menyusui kalau anaknya masih rewel. Mungkin di tengah-tengah periode menunggu tadi sebentar itu mungkin minum dulu ya dok Iya. ya, minum kemudian makan makan, atau iya, cemilan betul, atau iya. makan itu juga bisa membantu untuk produksi ASI selanjutnya. Oke. Sekarang ke Ibu Dwiarianti. Dok, untuk bayi kembar, wah ini bayi kembar nih, apakah bisa tanpa sufor? Bisa ya dok, harusnya ya? Bisa banget. Sampai usia 2 tahun, bagaimana cara mengoptimalkannya? Waduh menarik banget nih. Ya, Gimana tuh dok? Oke. Ya ini memang tantangan ya karena kan untuk satu Bayi aja aja. sudah saya yakin perjuangannya juga sudah berat, Yeah. apalagi untuk bayi kembar. Tapi perlu diingat bahwa tadi memang prinsipnya ASI adalah sumber makanan yang terbaik untuk bayi, apalagi pada bayi kembar ya, dimana kita tahu mungkin kalau bayi kembar bisa aja berat bayinya saat lahir itu kurang sedikit, misalnya kurang dari 2.500. Nah itu jadi mungkin daya tahan tubuhnya juga belum seoptimal yang lain, misalnya kalau ada kondisi prematur dan lain-lain. Nah jadi prinsipnya bisa ibu sebetulnya, tadi yang penting kuncinya itu adalah sudah dipersiapkan saat sebelum lahir ya. Jadi saat kehamilan itu, karena kan pasti sudah tahu kalau kembar ya biasanya kan dari USG sudah terlihat. Jadi sama-sama ibu, suami, kemudian keluarga bahwa ini akan pasti akan lebih berat untuk masalah ASINya. Nah itu sudah dibicarakan dan kemudian nanti karena butuh dukungan juga, selain ibu tadi makan, minum, sering mengosongkan payudara, kemudian apabila memang diperlukan, ini kan juga termasuk kondisi tertentu ya dok, sebetulnya itu bisa dibicarakan dengan dokter kandungannya atau bisa mungkin juga dengan dokter anaknya saat konsul membawa anaknya, apakah perlu diberikan tadi yang namanya Lactogap atau penambah suplemen penambah produksi ASI, itu juga bisa dipertimbangkan karena ini kondisi tertentu, kondisi khusus. Nah, tapi suplemen itu harus dengan resep dokter dan memang tidak boleh diberikan dalam jangka waktu yang lama ya. Nah, jadi memang jangka waktu tertentu untuk membantu meningkatkan produksi ASI. Karena ini yang memang kondisional kan, pada kondisi yang kembar itu boleh sebetulnya diberikan asal dengan diskusi dulu atau konsul dengan dokter. Jadi jangan beli terus dikonsumsi sepanjang 6 bulan dikonsumsi itu, nah itu harus di bawah pengawasan dari dokter ya. Mungkin juga yang ingin saya underline di sini, saya highlight juga bahwa tadi apa ya, menyusui itu bukan saja tugas seorang ibu. Betul. Ya, memang yang berperan di situ adalah ibu dengan bayinya, itu betul, sebagai yang memberikan dengan yang menerima. Namun di balik itu tadi betul kata dokter Su, jadi peran suami, peran keluarga sangat penting. Sebetulnya kalau semuanya memang bisa kompak, bisa support, itu hasilnya akan sangat baik seperti itu. Untuk mencapai satu ASI eksklusif ya dok ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Siang dok, mau tanya, apakah wajar jika bayi yang masih ASI tidak BAB setiap hari? Kemudian dengan kenaikan BB yang wajar sesuai usianya dan bayi juga tidak rewel. Jadi bayinya tidak ada masalah, hanya BAB-nya tidak setiap hari. Ya, oke. Ini juga sering juga ditanyakan, anak saya belum BAB 3-4 hari, ASI eksklusif. Mungkin kan yang atau paradigma atau yang beredar di masyarakat biasanya dok kalau ASI itu BAB-nya sering tiap hari, pasti BAB seperti itu.
Padahal sebetulnya pada kondisi-kondisi tertentu, keadaan-keadaan tertentu itu tidak selalu seperti itu. Maksudnya bisa juga pada anak ASI, anak dengan ASI itu BAB-nya tidak rutin atau tidak setiap hari, bisa 3 hari sekali, 4 hari sekali, itu masih hal yang normal atau wajar. Biasanya kita bisa berikan toleransi itu sampai 10 hari. Asalkan anaknya tidak rewel atau jadi tidak mau menyusui, kemudian kayaknya udah mau mengejan tapi nggak keluar, dan itu kan udah mengganggu, nanti kan anak-anak pasti akan lebih rewel. Itu tidak apa-apa, bisa ibu tunggu. Kalau ibu khawatir sekali ya nanti setelah 7-8 hari bolehlah, kalau belum BAB ibu ini kan konsulkan. Nah, mungkin dalam kondisi-kondisi di mana anak tidak rutin untuk BAB pada ASI eksklusif, itu ibu bisa evaluasi apa yang ibu konsumsi juga. Lagi-lagi ya Bu. Lagi-lagi ya Bu. Konsumsi. Nah, mungkin bisa perbanyak serat-seratnya, sayur-sayur, buah. Kemudian seperti untuk memperlancar yogurt itu kan juga boleh ya dikonsumsi oleh ibu. Seperti itu. Oke, jadi lagi-lagi memang penting sekali ibu makannya apa, karena itu karena memang kan asupan di 6 bulan awal itu kan memang hanya ASI tok ya dok ya. Jadi dan ASI itu dapatnya dari ibu. Ini jadi sangat pengaruh banget apa yang dimakan oleh ibu untuk anaknya gitu ya. Oke, kemudian selanjutnya dari Ibu Mariati, bagaimana tips menyusui kalau payudaranya besar sebelah? Mungkin memang ada beberapa anatomi itu kan berbeda-beda ya dok ya. Gimana dok kalau cara ininya? Iya, itu untuk kondisi-kondisi tertentu sebetulnya kembali ke ibu ya. Ibu biasanya lebih nyaman menyusui yang lebih besar sebelah, atau yang mohon maaf yang lebih kecil sebelah. Kan ada beberapa yang mungkin kalau yang lebih besar jadi agak kurang nyaman saat memposisikan bayi untuk menyusui ya dok. Karena sebelum ibu memposisikan bayi ibu untuk menyusui, perlu diingat bahwa ibu harus dalam kondisi yang nyaman dulu. Misalnya mau duduk dengan senderan, atau mau tegak lurus, mau agak berbaring, itu ibu pastikan dulu ibu nyaman dulu, termasuk dalam memberikan payudara mana ini yang lebih besar atau yang lebih kecil. Kalau misal ibu lebih nyaman dengan payudara yang lebih kecil, ibu bisa lebih telateni atau lebih rutinkan yang menyusui yang sebelah kiri, walaupun tetap tidak melupakan yang kanan tadi yang lebih besar ya. Tapi untuk biar produksi ASI-nya juga tetap stabil, kita kan prinsipnya mengosongkan payudara. Jadi yang kanan bisa ibu bantu dengan pompa. Misalnya ibu menyusui yang kiri, yang lebih kecil yang ibu merasa lebih nyaman dalam pemberian ASI, itu ibu menyusui yang kiri, yang kanan tetap ibu pompa. Sehingga dua-duanya itu kan tetap dikosongkan payudaranya. Dengan pengosongan payudara yang rutin juga akan membantu menstabilkan bahkan meningkatkan produksi ASI. Oke. Kemudian ya mungkin kita waktunya masih kira-kira 5 menit lagi ya. Oke. Mungkin nggak akan semua kita jawab, nggak apa-apa. Nanti mungkin sesi-sesi berikutnya masih akan ada diskusi-diskusi lain dengan lain topik. Tapi ini kita akan tuntaskan sesuai dengan waktunya ya. Dari Ibu Nuris Wantri Sundari. Dok, anak saya usia 1 tahun, masih ASI. Tapi kalau saya tinggal kerja hanya minum air putih karena sekarang saya jarang pumping. Untuk usia 1 tahun kebutuhan air putihnya berapa? Jadi ibu hanya menggunakan ASI saja, jadi tidak ada tambahan ASI lain, dan ibu posisinya bekerja, sehingga tanpa ibu nggak ada itu, mungkin ASI perahnya juga sudah jarang ya, udah jarang pumping ya tadi katanya. Itu gimana dok? Iya. Oke, kalau untuk anak di atas usia 1 tahun itu sebetulnya bisa dikatakan lebih fleksibel untuk pemberian air putih ya, karena kalau di bawah 1 tahun atau 12 bulan memang sangat kita batasi untuk pemberian air putih yang diberikan setelah anak makan. Nah, untuk di atas 1 tahun biasanya bisa diberikan ya sekitar 150 sampai 200 ml lah dalam sehari ya, 200 ml lah biasanya, supaya tidak mengganggu kebutuhan yang lain ya, makan kan sudah utamanya yang makan sebetulnya. Jadi takutnya kalau dia terlalu banyak, misalnya dia minum sampai 500 ml gitu sehari, itu nanti dia lebih kenyang. Dia kenyang dalam artian kenyang air putih saja. Masih mending kalau itu kenyang dari ASI atau dari ini kan, jadi dia kenyangnya karena bahkan pemberian ASI saja pada anak usia di atas 1 tahun itu hanya 500 ml dok sehari.
maksimal karena memang kebutuhan anak itu sudah makan di atas 1 tahun utamanya. Jadi mungkin perlu dievaluasi lagi pemberian air putihnya itu seberapa banyak dan apakah sambil evaluasi ASI-nya juga, bagaimana rutinnya ibu mengosongkan payudara, mungkin karena kerja pumping jadi lebih sulit seperti itu. Oke, sekarang Dokter Restu pertanyaan terakhir deh. Satu nih dari Ibu Feni Nursanditya. Dok, cara mengetahui BB-nya bayi ASI yang normal bagaimana ya? Oke, ya Bu, untuk kenaikan berat badan setiap bayi itu tergantung usianya. Biasanya kita patokannya itu kalau di 3 bulan pertama biasanya minimal naiknya sekitar 750 sampai 800 gram sehari. Sebulan Ya. Minimal seperti itu. Nanti seiring bertambahnya usia di atas 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan biasanya 600-700 gram sebulan. Tapi itu juga harus dievaluasi dengan pengeplotan. Selain berat badan itu tinggi badan juga ya Bu, jadi jangan dilupakan tinggi badan. Kadang kayaknya beratnya naik-naik tapi kok anaknya terlihat kurus, kita bisa evaluasi dari tinggi badannya juga. Nah, untuk memudahkan ibu-ibu itu bisa download sendiri aplikasinya itu di Play Store atau di handphone sendiri, itu namanya Primaku Dok ya. Jadi itu memang sedang digencarkan juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia supaya di masa pandemi seperti ini selain dokter juga mengevaluasi ibu sebagai yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak, itu bisa ikut mengevaluasi. Itu tinggal di-download saja, ibu tinggal masukkan data anak ibu, jenis kelamin, tanggal lahir, dan tanggal penimbangan. Nah, itu nanti di situ dilihat, tinggal dimasukkan angkanya, nanti akan diplotkan atau dibaca sendiri sama aplikasi tersebut apakah itu sesuai dengan kenaikan berat badan yang optimal atau tidak. Secara otomatis nanti akan dinilai ya. Kalau tidak salah untuk tumbuh kembangnya juga dinilai juga di aplikasi tersebut. Jadi tinggal memasukkan usia anaknya juga. Nanti misalnya harus tercapai dalam usia 3 bulan apa gitu. Kemudian kalau memang belum tercapai maka di situ ada rekomendasi khusus biasanya, misalnya hanya perlu stimulasi saja atau perlu sampai terapi atau latihan di rumah sakit gitu ya. Nah, oke Dokter Restu, ini kita sudah banyak sekali yang diomongin dan alhamdulillahnya juga banyak pertanyaan yang masuk. Kelihatan dari Healthy Mommy dan Healthy Parents ini sangat antusias untuk mengikuti ini ya, ASI macet ini, karena memang banyak banget banget yang mengeluhkan. Nah, mungkin saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari hasil ngobrol-ngobrol kita hari ini. Jadi yang pertama adalah tadi saya sudah sempat menyinggung bahwa ASI itu adalah bukan hanya tugas saya bilangnya tugas dari ibu saja, tapi butuh juga dukungan dan support dari suami dan keluarga atau kerabat di lingkungan terdekat ibu ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai ibu perhatikan juga tentang pola makan ibu sendiri. Jadi apakah gizinya tercukupi, kemudian tadi kebutuhan cairannya. Nah, yang ketiga yang sering lupa karena terlalu semangat mau ASI, terlalu semangat anaknya biar gendut, biar kemudian hasil ASI-nya banyak, hasil ASI perahnya tuh sampai 1 kulkas penuh, tapi lupa bahwa sebetulnya yang pertama tadi ASI itu sebagaimana semau bayi tadi ya Dok ya, jadi sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian yang kedua, kalau kita terlalu seperti itu justru menimbulkan stres, maka produksi itu juga akan terpengaruh ya Dok ya. Karena semakin stres, baik karena ASI itu sendiri atau stres karena mengasuh bayi baru misalnya, kemudian stres karena mungkin ada beberapa yang sudah harus kembali bekerja, atau stres faktor-faktor lain, itu juga sangat mempengaruhi tadi produksi ASI. Jadi sangat penting ibu tuh harus senang, bener nggak Dok? Harus happy. Jadi kalau ada ini hobi-hobi gitu tetap coba aja dilanjutkan sambil menyusui mungkin kan. Iya, baru kan off kerjaannya awal-awal bulan. Nah, itu bisa ibu kalau misalnya ada hobi-hobi tertentu, nah itu dilakukan supaya membuat moodnya ibu stabil, tetap senang, tetap happy gitu.
Ya, bahkan ada juga yang ngomong kalau sambil pumping, sambil menyusui itu denger aja, misalnya sambil denger lagu-lagu kesukaan, nonton favorit, film. nonton film, atau foto-foto ya, foto-foto dulu yang memang membangkitkan perasaan senang, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tadi terkait juga dengan ASI macet, tadi saya sudah sempat menyinggung sedikit bahwa kalau memang ibu mengeluhkan dan memang tidak tertangani di rumah, tadi dengan kompres tidak tertangani, kemudian dengan memijat payudara tadi tidak tertangani di rumah, bisa nanti konsultasi mungkin dengan dokter Restu juga. Kalau membutuhkan terapi lebih lanjut, di bagian kami di unit rehabilitasi medik Rumah Sakit UII juga menyediakan layanan breast care, dan juga ada alat-alat khusus, alat-alat modalitas khusus yang akan digunakan atau bisa digunakan untuk membantu melancarkan ASI. Begitu mungkin hasil kesimpulan ngobrol-ngobrol kita. Kemudian saya memberikan info lagi sedikit bahwa ini merupakan series, acara ini merupakan series dari Aku Punya Anak Terus Gimana. Nanti ada series-series lain yang akan hadir di minggu-minggu selanjutnya, atau besok ada juga ya Mbak ya? Ada series lain juga ya. Ditunggu, stay tune terus di IG kami, di IG Rumah Sakit UII. Kemudian kalau untuk acara Aku Punya Anak Terus Gimana ini sendiri, itu acaranya akan 1 bulan sekali dengan narasumber yang ahli di bidang tadi kesehatan anak dan tumbuh kembang anak, seperti itu. Baiklah, sudah selesai hari ini. Saya Dr. Jehan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, dan juga Dr. Restu, spesialis anak, mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah aktif, sudah ikut nonton. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.